Haleluya, puji nama Tuhan. Oh ya, luar biasa. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Tuhan mengasihi hidup kita. Amin. Dan Dia merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Yes. Tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Amin. Ulangi bersama-sama dengan kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kata-kata yang berikut kita sama-sama ucapkan. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Haleluya. Sama-sama. 1, 2, 3. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, bersama saya Pendeta Daniel Edwin dan ditemani oleh Pendeta Peter Siahaya. Haleluya. Saya bersama dengan Pendeta Peter Siahaya. Kami dari Gereja Glorious Ministry Jakarta. Kami mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kami mengajak saudara berdoa terobosan dan pengurapan terjadi atas hidup kita. Silakan sampaikan pokok-pokok doa saudara di kolom komentar. Kami akan mendoakan saudara. Haleluya, haleluya. Kami percaya ini adalah rencana Tuhan, sehingga saudara menemukan video ini. Kami percaya ini rencana Tuhan, bukan kebetulan. Ini adalah rencana Tuhan supaya saudara menemukan video ini. Haleluya. Ini adalah kehendak Tuhan bagi saudara untuk mengalami jamahan dan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Rohnya sanggup untuk menjamah dan menghibur hidup kita. Haleluya, haleluya. Saudara, itu sebabnya kami mengajak saudara untuk buka hati bagi Tuhan. Buka hati bagi Tuhan, percaya dan tetap berharap. Sebab Tuhan mengasihi hidup kita, dimanapun kita berada, ada roh Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kita. Dan kami percaya, waktu kita buka hati bagi Tuhan, ada Roh Kudus di tempat saudara, ada Roh Kudus di tempat kami. Dimanapun kita ada kuasa Roh Kudus. Tuhan menjamah hidup kita. Haleluya. Haleluya. Yes. Iya. Haleluya. Saudara, saya mengajak saudara untuk meresponi dengan baik. Ya, silakan like, komen, dan share supaya banyak yang terberkati. Haleluya. Haleluya. Oke. Kami akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang bagus sekali. Amin. Ini sangat-sangat bagus. Firman Tuhan yang kami mau seberangkan kepada saudara adalah firman Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Dan kami sangat-sangat yakin dan percaya waktu engkau buka hati bagi Tuhan, kuasa Tuhan terjadi atas hidup. Yes, haleluya. 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 Oke, kita akan berdoa sehingga pada waktu kita menerima firman Tuhan, benar-benar Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, seluas-luasnya. Haleluya. Nanti Pendeta Peter akan berdoa untuk pelayanan kita saat ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Allah berikan bagi kami semua. Karena kami tahu segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kami. Bapa, kami mau serahkan seluruh acara ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya setiap orang yang melihat dan mendengar mendapatkan channel ini akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Oke. Jangan sungkan untuk like, komentar. Waktu saudara komen di video ini, itu memotivasi kami. Ya, mungkin cuman kata-kata amin, haleluya, itu sangat memotivasi kami. Oke, saya mau menyapa Ibu Linda. Ibu Linda, engkau mengalami jamahan Tuhan. Shalom Ibu Linda. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kami bisa melihat berapa video, berapa orang yang nonton video ini, tetapi kami hanya bisa melihat orang yang komen dan namanya tertera di situ. Jadi kami hanya menyapa orang yang komen. Saya mengharapkan saudara interaktif dengan kami dalam hal saudara menyapa kami di komentar, mengatakan amin, haleluya, Tuhan berkati, apapun itu, sehingga itu ada rekam jejak saudara di video ini. Haleluya. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara,
judul firman Tuhan pada saat ini adalah sudah dekat dengan Tuhan. Sudah dekat dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi begini, Ya. kita itu Alkitab katakan sudah dekat dengan Tuhan. Ya. Amin. Haleluya. Nah, kita baca dulu berdasarkan Efesus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Ya. Efesus pasalnya yang kedua Ya. ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Kita akan baca. Ya. Pak Peter baca? Ya, siap. Oke, ya. Oke. Efesus pasal 2 ayatnya yang 11, demikianlah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat. Amen. Oleh mereka yang menamakan dirinya Amen. bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Amen. 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok-tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan-ketentuannya, untuk menciptakan kedua-duanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jatuh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk ke dalam kepada Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Orang yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kedamaian Allah, kediaman Allah di dalam roh. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Baik, saya menyapa teman-teman yang nonton saat ini. Saya menyapa Shalom. Ibu Carmila Gunawan. Haleluya. Shalom Ibu Carmila. Ibu Carmila Gunawan. Ada juga Stefania Audrey. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah kita sudah dekat dengan Tuhan. Berdasarkan ayat yang ke-13, Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi di situ dikatakan sekarang, Pak. Di situ dikatakan sekarang. Bukan yang lalu. Bukan yang lalu. Begitu. Sekarang ini bicara tentang present tense dan continuous tense. Artinya berlaku sekarang dan seterusnya. Nah gitu. Artinya berdasarkan Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13, posisi kita sekarang di hadapan Tuhan adalah dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Nah, ini ilustrasi nih Pak ya. Ilustrasi. Saya pernah kehilangan di acara BPD, saya pernah kehilangan anak saya di acara pertemuan itu. Pada saat kami sedang makan, saya cari anak saya, nggak dapat. Wah, kami sudah heboh. Kemudian itu sudah sore dan sudah menjelang malam. Saya pusing dan ketakutan. Saya berusaha cari di villa, berusaha cari di ruang makan, berusaha cari di ruang pertemuan pendeta-pendeta, dan kami cari di situ tidak ketemu. Saya panik, saudara. Lalu kemudian pada waktu itu saya ketemu di jalan dekat dengan tempat makan dari pendeta-pendeta di acara itu, dan saya melihat anak saya. Aduh, hati saya langsung lega.
menangis sekaligus bercampur sedih. Ya. Dan gembira juga. Ya. Karena kenapa? Sudah ketemu. Sudah ketemu. Yes. Nah, kalau sudah ketemu, tidak perlu cari lagi. Ya. Sudah tidak perlu cari lagi karena sudah ketemu. Sudah ketemu. Sama dengan mendapatkan. Sama dengan Pak Peter. Kalau Pak Peter cari saya, ini pengandaian di tempat ini. Ya. Pak Peter cari saya. Ya. Pasti bertanya kepada orang lain. Pak Edwin ada di mana? Ya. Gitu kan? Ya, pasti. Kalau kita ada di ruangan ini, Pak Peter berusaha cari dengan cara. Ya. Cari tahu di ruangan sebelah. Ya. Apalagi? Nah, ya, artinya di daerah sini, Pak. Berusaha cari. Berusaha cari. Lalu setelah ketemu, kita ngapain? Ngobrol, berdiskusi. Nggak mungkin karena kita sudah ketemu, Bapak cari-cari lagi. Ya. Karena sudah di posisi dekat. Iya. Nah, begitu kita dengan Tuhan, saudara. Amin. Kita dengan Tuhan itu sudah di posisi dekat dengan Tuhan. Amin. Kita sudah sekarang ini dekat dengan Tuhan. Amin. Kita bukan jauh dari Tuhan. Iya. Kenapa begitu? Kita akan lihat bersama-sama, saudara. Ya. Kita akan lihat bersama-sama. Ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, 5 kebenaran kita sudah dekat dengan Tuhan. Amin. Ini 5 kebenaran, ini powerful sekali, luar biasa sekali. Ya. Kami percaya waktu saudara membuka hati bagi Tuhan, menerima 5 kebenaran bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan, ini mengubah hidup kita. Yes. Haleluya. Hey, luar biasa. Haleluya. Amin. Nah, pertanyaannya, apa itu 5 kebenaran bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan? Kita akan lihat bersama-sama. Haleluya. Baik. Kebenaran yang pertama, kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan, posisi yang terdekat, paling dekat, sudah sangat dekat, dan tidak ada posisi yang lebih jarak. Dekat lagi. Ya, artinya tidak ada jarak sama sekali. Ini sudah jarak. Ini masih ada jarak. Tapi yang kalau kita dengan Tuhan sudah tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Haleluya. Amin. Kita bukan mencari-cari Tuhan lagi. Ya. Kita sudah di dalam Tuhan. Sudah ada di dalam Dia dan bersama dengan Dia. Saya kalau cari Pak Peter, begitu kan? Ya. Saya cari Pak Peter, kalau sudah ketemu, buat apa saya cari? Iya. So ada di samping kita. Sudah ada di depan. Iya. Nah, karena tidak cari lagi, maka sudah bersekutu. Iya. Menikmati. Amin. Ngobrol. Amin. Ada persekutuan. Ada persekutuan. Yes. Nah, begitu kita dengan Tuhan. Amin. Kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, kita perlu juga ada kesadaran. Haleluya. Akan posisi sesudah dekat. Sudah dekat. Paling dekat. Artinya tidak ada jarak, saudaraku. Haleluya. Tidak ada lagi antara kita dengan Tuhan. Amen. Tetapi kita sudah menjadi satu kesatuan dengan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, kita harus melekat kepada Tuhan. Yes. Itu yang penting buat kita. Yes. Artinya kalau kita sudah dekat dengan Tuhan dan tidak ada jarak, kita melekat dengan Tuhan, kita menjadi satu bersama dengan Tuhan. Yes. Kalau sudah satu dengan Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan. Yes. Karena sudah dekat posisi dengan Tuhan dan sudah melekat dengan Tuhan, tidak ada posisi lagi yang lebih dekat dari ini, sudah memang dekat. Iya. Begitu kan? Ya. Maka kita bisa mengerti rencana Tuhan. Yes. Begitu kan? Ya. Kita bisa mengerti perubahan wajah. Contoh, kalau kita begini, saya bisa lihat wajah Pak Peter, perubahan wajah, Bapak senyum, saya tahu. Ya. Tapi kalau dari jarak jauh, Bapak senyum, saya tidak tahu. Ya. Bagaimana keadaan Bapak dan bagaimana juga keadaan saya? Kita tidak tahu. Ya. Tapi karena sudah dekat, kita tahu bagaimana. Oh, ini sedang apa? Yes. Nah, artinya karena kita sudah dekat, Pak. Sudah dekat. Yes. Nah, begitu kita dengan Tuhan. Amin. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 13, di situ dikatakan, sekali lagi saya baca Efesus pasal yang kedua ayat 13. Di situ dikatakan bahwa tetapi sekarang di dalam Kristus. Haleluya. Di dalam Kristus. Iya. Kamu yang dahulu jauh. Dulu kita jauh. Iya. Tapi sekarang ada di dalam Kristus. Amin. Alkitab bilang sudah menjadi dekat. Yes. Bukan akan menjadi dekat, tapi sudah. Artinya sekarang kita sudah dekat. Dan sudah ada di dalam. Yes. Haleluya. Ini luar biasa sekali kebenaran. Ini harus ada pada kita. Yes. Kesadaran ini
mesti ada pada kita. Iya. Haleluya. Nah, kita perlu memiliki atau kesadaran akan posisi sudah dekat kayak tadi, Pak. Iya. Dengan antara Tuhan dengan kita. Nah, kita dan saudara dan saya harus memiliki kesadaran penuh bahwa sesungguhnya saudara sudah ada bersama dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan. Dan saudara juga harus melekat. Luar biasa. Haleluya. Saudara, kita sudah di posisi paling dekat, sangat dekat, sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Alkitab mengatakan Efesus pasal 2 ayat 13, di situ dikatakan sekarang di dalam Kristus. Ya. Bukan dahulu, saudara, tapi sekarang. Di situ dikatakan dahulu, katanya sudah jauh. Jauh. Tapi dikatakan di ayat 13 sekarang sudah menjadi dekat. Amin. Oh, haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Saya exciting sekali. Saya merasa luar biasa sekali. Ada urapan Tuhan di dalam diri kita. Haleluya. Ada urapan Tuhan di dalam diri saudara. Amin. Kenapa? Karena sudah dekat. Haleluya. Saudara, engkau sudah dekat dengan Tuhan. Amin. Mengapa begitu? Karena Alkitab bilang di dalam Kristus. Yes. Amin. Amin. Sudah di dalam Kristus. Waktu kita di dalam Kristus dilahirkan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, Pak. Sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Bukan akan berlalu. Bukan, tetapi sudah berlalu. Bukan mudah-mudahan. Oh, tidak mudah-mudahan. Sudah berlalu. Oh, sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Mudah-mudahan datang. Oh, tidak, tetapi sudah datang. Semoga datang. Tidak, sudah datang. Sudah datang. Haleluya. Haleluya. Ini saya suka sekali. Di poin pertama ini sudah luar biasa sekali, saudara. Kenapa? Ini bicara tentang kesadaran posisi penting bagi kita. Amin. Masalahnya, kesadaran posisi ini akan mempengaruhi doa-doa kita. Yes. Loh, contoh Pak ya, kalau kenapa saya bilang mempengaruhi doa-doa kita? Kalau sudah di posisi dekat, kadang-kala kita berdoa, Tuhan kami datang kepadamu ya Tuhan. Loh, dari mana? Kan sudah dekat. Saya dengan Pak Peter sudah dekat nih. Lalu kemudian umpamanya Pak Peter sudah dekat begini. Lalu kemudian saya tanya begini, saya bilang begini, Pak Peter, saya mau datang ke Pak Peter. Loh, kan sudah ketemu. Sudah ketemu. Jadi doa kita harusnya bukan lagi doa Tuhan kami datang padamu. Tuhan kami datang kepadamu. Loh, kan sudah datang. Sudah dekat. Harusnya berkata-kata langsung ya, karena sudah dekat. Berarti doanya adalah Tuhan kami percaya, Engkau mendengarkan kami. Amin. Tuhan aku percaya Engkau dalam hidupku. Amin. Berarti doa Tuhan kami datang kepadamu. Kalau saya dari Tuhan, emang kamu dari mana? Orang kita sudah ketemu. Nggak kemana-mana. Kita sudah ketemu. Sudah ketemu. Yes. Begitu kan? Begitu dengan. Jadi kalau kita punya kesadaran posisi, kesadaran bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan, maka itu luar biasa sekali. Amin. Merubah doa. Amin. Merubah doa kita. Kalau kita mencari, karena jauh. Tapi kalau sudah dekat, jangan cari lagi. Kenapa tidak cari lagi? Sudah di posisi dekat. Nah, berarti ucapan syukur. Amin. Kita nak begini lagi, Tuhan, tolong kami Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Loh, orang sudah dekat. Ya, itu sebabnya. Nah, berarti saudara, begitu yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Engkau di dalam Tuhan. Amin. Engkau sudah dekat. Engkau sudah di posisi paling dekat dengan Tuhan. Amin. Kesadaran ini yang harus ada pada kita. Amin. Amin. Kesadaran dekat mempengaruhi doa kita. Yes. Kita akan lihat bagian yang kedua. Amin. Kebenaran yang kedua. Kebenaran yang kedua lebih dahsyat lagi. Haleluya. Lebih dahsyat lagi kebenaran yang kedua. Kita akan lihat yang kedua. Amin. Yang kedua kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan karena pribadi Kristus. Amin. Oh, ini karena kita ada di dalam Kristus. Baca sekali lagi Efesus 2 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, di situ di ayat 13 mengatakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Oh, bukan di dalam diri saya, bukan di dalam diri Pak Peter, bukan di dalam diri pendeta-pendeta, bukan di dalam diri orang lain. Kita menjadi dekat dengan Tuhan, tetapi di dalam Kristus, saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Saya mengajak saudara untuk merenungkan bagian
yang berikut ini. Tapi sebelumnya saya mau menyapa. Ada Saudari Dian Bengurede. Halo ya. Halo Dian. Halo. Hey, Luar biasa. Tuhan berkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke. Kami menyapa Saudari Gladys. Saudari Gladys Sumigar. Haleluya. Haleluya. Saudari Gladys Sumigar, engkau sudah dekat dengan Tuhan. Amin. Sudah Ibu Alisa Dewi, kami menyapa Ibu Alisa Dewi. Tuhan memberkati. Amin. Engkau sudah di dalam Tuhan, engkau sudah dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan kemudian kami menyapa Saudari Sela. Saudari Sela Umar, kami menyapa engkau di dalam Tuhan. Amin. Engkau dekat dengan Tuhan. Haleluya. 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 Oke, kita lanjut saudara. Di dalam perenungan ini, di bagian poin yang kedua ini bagus sekali. Oleh karena begini, kita mungkin lihat, itu Bapak itu dekat dengan Tuhan. Oh, Pak Peter mesti begitu. Salah. Kita dekat dengan Tuhan bukan ukurannya pada pendeta. Bukan ukurannya bukan pada penatua. Bukan kepada hamba Tuhan yang itu atau yang anak. Begitu kan? Kita dekat dengan Tuhan karena pribadi Kristus. Amin. Bukan pribadi orang lain. Bahwa kita lihat orang itu rajin pelayanan, tapi bukan karena itu dia dekat dengan Tuhan. Jadi parameternya Pak, bukan apa yang dilakukan orang, atau apapun yang dikerjakan oleh seseorang, tetapi parameternya lebih kepada Kristus. Amin. Jadi begini. Jadi kita dekat dengan Tuhan, kita sudah di posisi paling dekat dengan Tuhan. Amin. Itu bukan usaha kita. Bukan perbuatan kita. Betul. Begitu. Meskipun kita rajin berdoa harus. Pelayanan harus. Pelayanan harus. Begitu kan? Berdoa itu harus. Tetapi kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan karena pribadi Kristus. Haleluya. Haleluya. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Saudara, saudara. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara. Kita hidup bukan karena usaha kita sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Bukan karena perbuatan kita sehingga kita sudah dikuduskan dan dibawa ke posisi Tuhan. Amin. Kita karena Kristus sudah dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ini Pak, ini yang perlu disadari. Mungkin kepada semua penonton yang ada, harus sadar sesadarnya bahwasannya kita bukan lagi jauh, bukan lagi kami sudah dekat. Dan itu mungkin mengubah pola pikir kita. Mengubah seluruh tutur kata kita kepada Tuhan. Mengubah seluruh sikap kita. Karena kalau kita merasa jauh, kita seolah-olah menjadi tamu bagi Tuhan. Tetapi kita sudah menjadi anak bagi Tuhan. Luar biasa. Kita anak. Kita di posisi paling dekat, sangat dekat. Itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena doa kita, bukan karena kemampuan kita melayani Tuhan, tetapi itu anugerah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Semata-mata karena pribadi Kristus, pribadi Yesus ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Yesus, maka kita sudah dekat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, pertanyaannya begini. Pak Peter. Seberapa dekat kita dengan Bapa? Kalau kita lihat orang itu luar biasa. Dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Begitu. Kita lihat orang itu hebat dia. Pelayanan. Dia rajin berdoa. Kelihatan dia dekat dengan Tuhan. Tapi kita tidak dekat dengan Tuhan karena orang itu. Kita dekat dengan Tuhan karena pribadi Kristus. Amin. Nah, pertanyaannya, seberapa dekat kita dengan Bapa? Seberapa dekat kita dengan Tuhan? Kebenarannya adalah kita dekat dengan Tuhan, kita sudah dekat dengan Bapa, sedekat pribadi Kristus Yesus dengan Bapa. Amin. Haleluya. Dekat sekali. Amin. Sangat dekat. Tidak ada jeda, tidak ada. Makanya Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Amin. Saudara, begitu dekat Bapa dengan Kristus, begitu dekat Kristus dengan Bapa, sehingga Yesus mengatakan, aku dan Bapa jadi satu. Luar biasa. Begitulah hidup kita dengan pribadi Tuhan. Amin.
Haleluya, haleluya. Saudara, kita sudah di posisi menyatu dekat dengan pribadi Tuhan. Amin. Itu bukan usaha kita. Itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup kita. Haleluya. Amin. Saudara, kita perlu menyadari itu adalah pribadi Kristus, karya Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, pribadi Kristus adalah pertolongan kita. Yes. Artinya, saudara, ketika kita menikmati kedekatan dengan Tuhan, dengan Allah kita, dengan Kristus kita, maka segala pertolongan dan kekuatan dari kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera ada pada kita. Yes. Yes. Karena Yesus itu kekuatan, Yesus itu perlindungan. Maka karena kita sudah dekat dengan pribadi Tuhan, maka kita mengalami kekuatan itu. Iya. Itu otomatis, Pak. Otomatis. Iya, iya. Karena kita sudah dekat dengan Tuhan. Iya, iya. Kita sudah dekat dengan kekuatan, kita sudah melekat dengan kesehatan. Iya. Karena kesehatan dan kekuatan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Amin, amin. Ya. Amin. Jadi pribadi Tuhan sendiri. Jadi waktu kita ada di dalam Tuhan, kita mengalami kekuatan, kesehatan, perlindungan karena pribadi Kristus. Amin. Dan saudaraku, ini yang penting, saudaraku. Saudara harus tahu, ketika saudara di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, segala kesehatan, segala pertolongan Tuhan, damai sejahtera ada pada saudara. Haleluya. Luar biasa. Saudara, sudah 2 kebenaran kami sampaikan kepada saudara. Kita akan lihat 5 kebenaran. Sudah 2 kebenaran kita menyampaikan kepada saudara. Kami percaya 2 kebenaran ini penting. Saya akan review ulang bahwa kebenaran yang pertama, bahwa kita sudah di posisi dekat, sangat dekat, dekat. Yang kedua, kita sudah dekat dengan Tuhan. Itu bukan karena kita, tetapi karena anugerah Tuhan, pribadi Kristus. Oke, saya mau menyapa teman-teman yang nonton pada saat ini. Haleluya. Saudara, saya mau menyapa ada Ibu Nora. Ibu Nora, Tuhan berkati Ibu Nora. Haleluya. Engkau di dalam Tuhan. Yes. Engkau sudah dekat dengan Tuhan. Amin. Itu bukan karena perbuatanmu, itu bukan karena usahamu, itu karena Kristus, karena Yesus, karena Tuhan mengasihi hidupmu. Amin. Oke, kami akan berdoa untuk saudara. Kami mau berdoa untuk saudara. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kami. Oh, haleluya. Atas hidup Peter. Atas hidup Pak Edwin. Atas hidup saya. Haleluya. Oh, luar biasa. Saudara, kami mau berdoa untuk saudara. Yes. Kami tidak tahu apapun pergumulanmu, tetapi pada saat ini, di dalam nama Yesus Tuhan, kami hancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan, setiap strategi setan, setiap strategi kuasa-kuasa jahat yang menghalangi kami untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan, membuat hubungan kami serasa jauh dengan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Aku bakar dengan api Roh Kudus segala tipu muslihat iblis, segala alat-alat yang dipergunakan untuk membuat engkau tidak dekat kepada Tuhan, tidak melekat dengan Tuhan, di dalam nama Yesus, yang membuat engkau tidak hidup dan tidak dalam kuasa Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku hancurkan semua alat-alat setan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, yang membuat engkau merasa jauh dari Tuhan, itu bukan Tuhan. Tuhan selalu menaruh kesadaran bahwa engkau sudah dekat dengan Tuhan. Jadi yang membuat engkau merasa kok aku jauh dari Tuhan, itu bukan Tuhan. Kalau engkau merasa jauh, itu pekerjaan kuasa kegelapan. Jadi engkau sedang berhadapan dalam peperangan rohani dengan kuasa kegelapan. Kami mau berdoa untuk saudara, mematahkan setiap serangan kuasa kegelapan yang membuat kebenaran ini tidak hidup dalam diri saudara. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja dan kami bakar setiap pekerjaan kuasa kegelapan, setiap rencana-rencana jahat yang membuat engkau merasa jauh dari Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang membuat engkau merasa jauh dari Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami perkatakan, kami hancurkan setiap serangan kuasa kegelapan yang mengganggu keluargamu, yang mengganggu rumah tanggamu, yang mau menghancurkan anak-anakmu supaya tidak memiliki kedekatan dengan Bapa, dengan Tuhan. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melihat Roh Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Saya melihat Roh Tuhan bekerja di dalam keluarga saudara. Haleluya. Saya melihat Roh Tuhan bekerja di dalam segala pergaulan aktivitas saudara. Itu sebabnya saudara, ingat, Tuhan selalu dekat dengan saudara. Haleluya. Tuhan selalu melekat dengan saudara. Haleluya. Pakai segala apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya melihat Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Amin. Saya melihat rencana Tuhan sedang digenapi dalam hidupmu karena engkau sudah dekat dengan Tuhan. Amin. Saya melihat bahwa engkau sudah di posisi dekat dengan Tuhan dan engkau sedang mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Itu bukan karena perbuatanmu, itu bukan karena usahamu. Saya melihat Roh Tuhan bekerja dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan sedang terjadi dalam hidupmu. Masalah ekonomimu sedang diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Karena engkau sudah di dalam Tuhan. Amin. Saya melihat keluargamu sedang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Oleh karena Roh Kudus ada dalam hidupmu. Oleh karena Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya dalam nama Yesus aku perkatakan, saudara ucapkan doa bersama dengan kami. Ikuti doa kami. Saudara mendeklarasikan untuk hidup saudara. Dalam nama Yesus Tuhan. Terobosan Tuhan terjadi atas hidup. Amin. Terjadi terobosan Tuhan. Amin. Sekarang juga karena engkau sudah di dalam Tuhan, sekarang juga karena engkau sudah dekat dengan Tuhan, terjadi terobosan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Terjadi kemenangan dalam hidupmu. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus segala kelemahanmu sudah dihancurkan. Segala kekhawatiranmu, segala permasalahanmu di dalam nama Yesus sudah dihancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan Kristus terjadi atas hidupmu. Kemenangan dari kemenangan sampai kemenangan Kristus sudah terjadi atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, engkau mengalami kesehatan. Engkau mengalami kesembuhan. Pemulihan terjadi dalam hidupmu. Kelepasan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Aku melihat terobosan terjadi dalam keuanganmu. Saya melihat terobosan terjadi dalam ekonomimu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau terima pemulihan. Engkau terima kemenangan. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik. Saya mau menyapa saudara semua yang di dalam yang sedang nonton ini. Saya menyapa Bapak Denny Sumigar. Haleluya. Bapak Stephen. Amin. Tuhan baik. Haleluya. 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 Ada saudari atau Ibu Gladys Ratu. Shalom. Bapak Stephen, puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Ibu Gladys Ratu, perhatikan ini, Ibu Gladys Ratu. Ya. Tuhan pasti sanggup menolong. Tapi jangan salah. Apa yang kami sampaikan ini adalah bahwa Tuhan sudah menolong engkau. Haleluya. Kebenaran di Efesus pasal yang kedua ayat 13 menunjukkan bahwa Tuhan sudah membawa engkau kepada pertolongan yang sejati. Amin. Amin. Apapun masalah hidupmu, engkau terima kesudahan Tuhan. Amin. Engkau bukan menerima kepastian Tuhan. Amin. Engkau sedang menerima kesudahan bahwa Tuhan sudah menolong hidupmu. Oh, haleluya. Bukan Tuhan akan tolong. Yes. Kalau ayat ini jelas sekali bahwa Tuhan sudah tolong. Bukan pasti Tuhan tolong. Bukan baru mau tolong. Tapi sudah. Oh, saya mau berkatakan untuk hidupmu, Tuhan sudah menolong hidupmu. Amin. Tuhan sudah menyertai hidupmu. Tuhan sudah memberkati engkau. Amin. Engkau sudah diampuni Tuhan. Amin. Engkau sudah dikasih oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak cari-cari alasan untuk menghukum engkau. Yes. Tuhan cari-cari alasan untuk memberkati, menolong, menyertai, dan itu sudah terjadi pada Haleluya. Haleluya. Perhatikan, kalau kita berdoa baru Tuhan jawab, oh, saya lebih hebat. Saya lebih hebat. Ya, bukan Tuhan. Berarti kalau Tuhan jawab nanti setelah kita minta,
berarti dia bukan Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia luar biasa, Maha Kuasa, Maha Tahu. Itu berarti sebelum engkau berdoa, Tuhan sudah tahu doamu dan Dia sudah jawab engkau, karena engkau adalah anak Tuhan. Engkau sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan pasti menolong, tetapi bukan cuma pasti menolong. Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah tolong. Luar biasa. Saya melihat kesembuhan sudah terjadi dalam hidupmu. Saya melihat pertolongan Tuhan sudah terjadi padamu. Saya melihat terobosan sudah bekerja sekarang juga. Di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kesudahan. Terima kemenangan. Terima kelepasan. Terima pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Saudara, ingat saudara, ini yang penting bagi kita semua. Saudara harus memposisikan sudah menerima, bukan baru, bukan juga nanti, tetapi saudara hari ini. Saudara sudah menerima kemenangan, saudara sudah menerima kelepasan, saudara sudah menerima segala sesuatu yang baik dari Allah. Haleluya. Yes. Ini baru 2 poin ini. Baru 2 poin, saudara. Coba kita. Tapi 2 poin yang berikut kami akan menyampaikan kepada saudara. Poin yang ketiga dan poin yang keempat. Oke. Haleluya. 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 Poin yang ketiga dan poin yang keempat. Kita akan lihat kebenarannya. Oke. Kita akan lihat, saudara, yang ketiga. Kalau yang saya review dulu. Yang pertama, kita sudah di posisi dekat. Kita yang kedua, bahwa kita dekat dengan Tuhan karena pribadi Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita sudah dekat dengan Tuhan karena supaya kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Ini tujuan supaya kita dekat dengan Tuhan. Berarti maksud Tuhan supaya kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan, supaya kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, saudaraku. Efesus pasal yang ketiga. Ini kata-katanya. Ayat yang 21. 21 sampai 22. Ini kata-katanya. Haleluya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, saudaraku. Rapi, tersusun menjadi satu bait Allah yang kudus. Haleluya. Bait Allah, tempat tinggalnya. Haleluya. Bait itu tempat tinggal. Kediaman. Itu bukan cuma sekedar tempat berteduh. Ini maksudnya adalah tempat nyaman untuk tinggal. Amin. Amin. Lanjut, Pak. Lanjut. Saudara, ayat 22. Demikian. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Perhatikan sekali lagi. Di dalam Tuhan Yesus kamu juga turut dibangun untuk menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Luar biasa. Saudara, engkau bukan tempat tinggalnya penyakit. Engkau bukan tempat tinggalnya kemiskinan. Engkau bukan tempat tinggalnya kesialan. Kegagalan tidak boleh tinggal di hidupmu. Engkau tempat tinggalnya Roh Kudus. Tempat tinggal. Di situ dikatakan di ayatnya yang ke-22 bahwa Efesus 2 ayat 22 mengatakan bahwa kita itu dibangun menjadi tempat nyaman, tempat kediaman dari Tuhan, tempat kediaman Roh Tuhan di dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu, engkau bukan tempat tinggalnya penyakit. Engkau bukan tempat tinggalnya kesialan. Engkau bukan tempat tinggalnya kegagalan. Engkau tempat tinggalnya Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Saudara harus juga saudara tahu. Dikatakan di sini rapi tersusun. Artinya saudara dibangun dengan kerapian yang Tuhan susun di dalam hidup saudara. Artinya saudara, berkat-berkat yang tersusun rapi, kemenangan-kemenangan dari Tuhan tersusun rapi, saudara. Saudara dibangun tersusun rapi secara baik oleh Allah kita. Haleluya. Saudara, di kebenaran ini, di kebenaran yang ketiga ini, kami mengajak saudara untuk memperhatikan bahwa engkau adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Haleluya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, tempat tinggalnya Tuhan?
dan bahwa roh Allah, roh Tuhan diam di dalam kamu. Amin. Seperti yang saya katakan di poin yang kedua, itu bukan usahamu, itu bukan perbuatanmu, itu bukan karena kemampuanmu, dan sekarang engkau adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, baitnya Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Oh, haleluya. Ayat itu mengatakan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tetapi menjadi milik Tuhan. Amin. Tuhan diam di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia nyaman tinggal karena engkau sudah di dalam Tuhan. Amin. Dibawa kepada Tuhan. Nah, saudara juga mesti tahu, saudara sekarang ini bukan properti saudara sendiri. Haleluya. Saudara bukan milik properti saudara, tetapi saudara sudah menjadi propertinya Allah. Saudara sudah menjadi miliknya Allah. Allah nyaman di dalam saudara. Allah senang tinggal di dalam saudara. Itu yang saudara harus. Haleluya. Saudara, di kebenaran yang ketiga ini, imani baik-baik dengan saya bahwa engkau adalah baitnya Tuhan. Engkau adalah tempat tinggalnya Tuhan. Dan karena Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka harus menyingkir segala kelemahan, harus menyingkir segala kekurangan, harus menyingkir segala kesialan, kegagalan, bahkan segala hal yang bukan dari Tuhan harus keluar dari hidup kita. Termasuk virus corona, Pak. Oh, virus corona. Haleluya. Karena apa? Karena kita baitnya Tuhan, maka kita tempat tinggalnya Tuhan, kesehatan ada dalam kita. Seperti Yesus di sepanjang di dunia ini tidak pernah sakit, Pak. Tidak pernah sakit. Karena kita sudah di dalam Yesus, maka kesehatan, kekuatan menjadi milik kita. Haleluya. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada apa? Ada kesehatan. Ada kesehatan. Ada kelepasan. Ada berkat. Ada pertolongan. Amin. Ada sukacita. Apa lagi? Luar biasa. Itu yang paling penting. Haleluya. Haleluya. Saudara, kami percaya kebenaran ini Roh Kudus tanam di dalam diri saudara. Dalam nama Yesus. Betapa rindu, betapa maunya Tuhan supaya engkau berserah kepada Tuhan. Karena engkau adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Engkau harus diurapi, engkau harus dipenuhi Roh Kudus, engkau harus dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus harus berdiam dalam dirimu karena engkau adalah milik Tuhan. Haleluya. Mungkin Pak, karena kita milik Tuhan. Nah, sesungguhnya kita ini harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan. Haleluya. Karena kita milik Tuhan. Kita sudah dibawa kepada Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Amin. Sebab kalau kita jauh, hancur kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, hancur hidup kita. Jadi pola pikir kita Pak sesungguhnya harus dikendalikan oleh Tuhan. Harus dikendalikan oleh Mata kita harus dikendalikan oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya kebenaran ini tertanam. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi mulut kita juga harus dikendalikan oleh Tuhan. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang tidak membawa berkat bagi orang. Tetapi semua kata-kata kita menjadi berkat bagi orang. Memberkati. Haleluya. Di mana Tuhan ada, di situ ada berkat. Di situ ada kelimpahan. Karena Roh Tuhan tinggal. Nah, saudara, Roh Kudus ada dalam diri saudara. Amin. Berserah kepada Tuhan, tetap percaya, karena maksud Tuhan membawa engkau dekat kepada Tuhan, di posisi melekat kepada Tuhan, itu karena supaya engkau dijadikan tempat tinggalnya Roh Kudus. Tempat nyamannya Tuhan untuk tinggal, tempat asiknya Tuhan untuk berdiam adalah diri saya dan saudara. Haleluya. Kita akan lihat kebenaran yang keempat. Kebenaran yang keempat, tetapi saya mau menyapa dulu teman-teman yang lain. Saya mau menyapa teman-teman yang lain. Ada Ibu Vita Sel. Haleluya. Maafkan saya kalau Shalom Ibu Vita, selamat malam. Sangaji. Oh, Vita Sel Sangaji. Saya mau menyapa Ibu Vita Sel Sangaji. Haleluya. Engkau orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Sudah di posisi dekat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, kita akan maju di poin yang keempat. Di poin yang keempat. Di poin yang keempat, kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan untuk menikmati segala kemuliaan Kristus. Oh kan, wajar. Kalau kita dekat dengan presiden, mendapatkan fasilitas presiden. Betul. Oh, saya kalau dekat dengan Pak Peter, maka saya mendapatkan fasilitas Pak Peter. Itu sebabnya Pak,
jangan salah mendekat. Nah, jadi nggak perlu lagi dekat-dekat yang dengan yang lain, Pak. Tapi lebih dekat kepada Tuhan supaya kemuliaan Tuhan ada pada kita. Saudara, engkau membutuhkan pekerja, engkau membutuhkan channel, butuh orang dalam. Saya mau kasih tahu, orang dalam yang engkau perlukan adalah Kristus sendiri. Amin. Haleluya. Sebab apa? Sejago-jagonya orang dalam di perusahaan, di kantor, untuk masuk ke sana lebih kuat orang dalam kita, yaitu Kristus. Sebab kalau kita di dalam Kristus, maka kita menikmati segala kemuliaan Kristus. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Sekarang apa itu kemuliaan Tuhan? Di dalam kemuliaan Tuhan ada apa? Ada kesehatan, ada kekuatan, ada perlindungan, ada terobosan, ada kemenangan. Haleluya. Daftarkan, ayo kita daftarkan. Sebut, saudara mau butuh apa? Saudara, di dalam Kristus segala kemuliaan Kristus ada pada kita. Saudara dan saya. Sebut, kita mau sebut apa? Ada kelepasan, ada kemenangan, ada pertolongan, butuh keuangan. Di dalam Tuhan ada kekayaan, kemakmuran. Membutuhkan kesehatan, di dalam Tuhan ada kesembuhan, ada kekuatan. Di dalam Tuhan membutuhkan hikmat. Di dalam Kristus ada hikmat. Ada damai sejahtera di dalam Kristus. Pokoknya segala-galanya ada. Haleluya. Saudara, apa yang engkau butuhkan waktu engkau menjadi tempat tinggalnya Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan, maka engkau menikmati segala kemuliaan Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami mau berdoa untuk saudara. Kami mau berdoa untuk saudara. Kami percaya bahwa dua kebenaran ini, waktu kami doakan untuk saudara, menjadi milik saudara. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami perkatakan dalam nama Yesus, Engkau adalah tempat tinggalnya Tuhan. Engkau adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menghancurkan segala kuasa-kuasa jahat, segala serangan-serangan kuasa kegelapan yang mengganggu kami menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bakar dengan api Roh Kudus segala tipu muslihat iblis dan alat-alat yang digunakan untuk membuat engkau tidak menjadi tempat tinggal Tuhan. Tuhan tidak nyaman dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar. Dalam nama Yesus, pekerjaan iblis dihancurkan. Haleluya. Yang membuat engkau merasa jauh dari Tuhan, yang membuat engkau merasa tidak nyaman, itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, setiap serangan kuasa kegelapan, setiap pekerjanya, aku hancurkan dalam nama Yesus. Engkau adalah tempat tinggalnya Tuhan. Tidak ada penyakit dalam hidupmu, tidak ada kelemahan. Segala sakit penyakit kami hancurkan. Sudah dihancurkan, sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Segala kelemahan, kekurangan sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Engkau terima kemuliaan Tuhan. Terima damai sejahtera sekarang juga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami melihat damai sejahtera mengalir di hidup saudara. Kami melihat Roh Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Kami melihat hubungan-hubungan dalam keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Kami melihat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan nyata di dalam keluargamu. Haleluya. Haleluya. Saya melihat terobosan-terobosan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kenyamanan Tuhan terjadi dalam pribadimu. Haleluya. Kesenangan Tuhan terjadi dalam hatimu, dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saat ini juga kami perkatakan terobosan Tuhan terjadi. Pemulihan terjadi dalam hidupmu. Engkau terima kesehatan, engkau terima kekuatan, engkau terima pemulihan rumah tangga, pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan apapun terjadi dalam hidupmu sekarang juga. Di dalam nama Yesus. Kemenangan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahanmu untuk supaya Yesus tinggal dalam hidupmu, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala kekhawatiranmu, segala masalahmu, segala pergumulanmu tentang sakit penyakit apapun yang saudara rasakan, di dalam nama Yesus dihancurkan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kemenangan Kristus terjadi, Pak. Segala yang dahsyat, segala yang terbaik, segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ulang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lagi.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Oke, haleluya. Sekarang kita akan lihat kebenaran yang terakhir, kebenaran yang kelima. Haleluya. Tetapi sebelumnya saya mau menyapa saudara. Saya mau menyapa Bapak Frido, Bapak Frido Rio. Tuhan memberkati. Ada pertolongan Tuhan dalam hidupmu, Bapak Frido Rio Koago. Amin. Engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Saya menyapa Bapak atau Ibu siapa ini? Pita Rita Yusak. Oh, Ibu Rita Yusak. Kami menyapa engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Perlindungan Tuhan terjadi atas hidupmu. Anugerah Tuhan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Saudara, saya juga mau bilang buat saudara, ketika saudara menemukan channel ini, saudara, ikuti terus sampai dengan akhir. Saudara akan melihat kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Jangan tinggalkan channel ini, saudara. Saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Yes. Haleluya. Baik, kita akan lihat kebenaran yang terakhir, kebenaran yang kelima. Tapi saya review dulu kebenaran yang pertama sampai yang keempat, lalu kita masuk ke kebenaran yang kelima. Yang pertama, kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan. Sudah di posisi dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita di posisi dekat dengan Tuhan karena pribadi Yesus. Itu anugerah Tuhan. Yang ketiga, kita dekat dengan Tuhan supaya menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Dan yang keempat, kita sudah dekat dengan Tuhan menikmati kemuliaan Kristus. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Wah, bagus sekali ini Pak Pita. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang kelima ini. Oleh karena yang kelima adalah kita sudah di posisi dekat, sangat dekat, paling dekat dengan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Menjadi berkat bagi orang lain. Itu utusan Kristus. Kita menjadi utusan Kristus bagi orang lain supaya orang lain mengalami berkat Tuhan. Haleluya. Saudara, engkau adalah berkat bagi orang lain. Amin. Kita akan lihat sama-sama, saudara. Saya akan baca sekali lagi di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13. Sekali lagi dikatakan begini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Berarti ini perdamaian. Itu cara Tuhan untuk menolong orang lain melalui hidup kita. Amin. Kita adalah utusan Kristus. Amin. Supaya orang lain mengalami berkat Kristus. Amin. Artinya, Pak, kalau kita ada ketemu dengan orang, lewat kita, orang itu akan didamaikan dengan Kristus. Haleluya. Begini Pak, begini juga. Kalau kita sudah nikmati indahnya kedekatan, posisi bersama dengan Kristus, maka kita juga pasti pengen orang lain menikmati sama dengan kita. Betul, Pak. Luar saudara, Tuhan pakai kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kalau kita sudah merasa diberkati, ya kita harus memberkati orang lain. Saudara, murid-murid diutus oleh Tuhan Yesus. 12 murid Yesus diutus untuk memberitakan Injil. Di dalam Lukas pasal 22. Kita mesti lihat dulu Pak Bita. Lukas pasalnya yang ke-22. Nah, Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 53. Kita akan lihat dulu di dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-35. Ayat 35 sampai ayatnya yang ke-36. Siap. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi. Lihat dan dengar baik saudaraku. Tidak membawa pundi-pundi, bekal dan kasut. Adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawabannya? Tidak ada. Lanjut ayat 36. Jawab mereka, suatu pun tidak. Sesuatu pun tidak. Saudara, mengapa murid-murid waktu diutus disuruh jangan bawa bekal, jangan bawa duit, jangan bawa apapun, tetapi Alkitab mengatakan mereka tidak pernah kekurangan. Mengapa begitu? Karena mereka diutus menjadi berkat. Jadi kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, membawa bahwa kita itu adalah milik Kristus kepada orang lain, kita beritakan itu kepada orang lain, kita tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Haleluya. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi utusan Kristus bagi orang lain. Itu berarti
engkau adalah orang berharga di hadapan Tuhan. Yes. Ini kayak duta besar aja, Pak. Betul. Oh, luar biasa. Kalau duta besar Amerika di Indonesia, ya. Duta besar Amerika ya. ada di Indonesia, ya. Jangan coba-coba. Ya. Kalau kita menghina duta besarnya, sama dengan kita menghina negaranya. Amin. Duta besar Indonesia di Amerika mewakili pemerintah, mewakili Presiden Jokowi. Duta besar Indonesia di Amerika mewakili Presiden Jokowi, mewakili Presiden Indonesia, dan mewakili bangsa dan negara Indonesia. Orang yang menghina duta besar Indonesia di Amerika, seluruh bangsa Indonesia dihina. Oh, jangan coba-coba. Haleluya. Kita itu duta besarnya Kristus. Amin. Haleluya. Dan memiliki fasilitas Kristus. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dalam Lukas pasal 22 ayat 35 dan 36, karena murid-murid menjadi utusan Kristus, mereka tidak pernah kekurangan mendapatkan fasilitas Kristus. Amin. Haleluya. Oh, saudara, haleluya. Kami percaya inilah kehendak Tuhan bagi kita supaya menjadi utusan Kristus. Saudaraku, ceritakan apa yang saudara dapat hari ini kepada orang lain. Haleluya. Ceritakan bahwasannya Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat-sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, agar setiap orang mengerti dan menikmati kuasa Tuhan. Yes. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang bisa menceritakan Yesus dan memiliki pengalaman kedekatan dengan Kristus. Haleluya. Jadi saudara, pada poin yang terakhir ini, kami mau berdoa untuk saudara. Engkau menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Engkau memiliki fasilitas kemuliaan Kristus supaya orang lain mengalami kedekatan dengan pribadi Kristus. Amin. Haleluya. Kami mau berdoa untuk saudara. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku hancurkan segala pekerjaan dan strategi kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi engkau menjadi duta Kristus. Engkau menghalangi engkau menjadi utusan Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Kami hancurkan juga segala kuasa-kuasa strategi Tuhan, strategi iblis, intrik-intrik iblis yang mau menghancurkan seluruh kuasa Tuhan ada dalam diri saudara, agar saudara tidak kekurangan, tidak akan menderita. Di dalam nama Yesus kami hancurkan dia. Haleluya. Engkau adalah utusan Kristus bagi orang lain. Haleluya. Engkau diurapi oleh Tuhan. Saat ini juga engkau terima pengurapan Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apapun yang ada padamu saat ini, engkau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Pengurapan Tuhan ada padamu. Kuasa Tuhan ada padamu supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Saya melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Saya melihat campur tangan Tuhan sedang terjadi dalam hidupmu oleh karena engkau adalah utusannya Kristus. Saya melihat semua fasilitas ilahi datang dalam hidupmu sehingga engkau menjadi utusan Kristus yang efektif dan berhasil. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terobosan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, seluruh kelemahan-kelemahan saudara dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan Kristus ada pada saudara. Haleluya. Segala penghalang-penghalang engkau menjadi utusan bagi Kristus, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Segala kelemahan-kelemahan, kesialan, kegagalan yang coba mengganggu hidupmu supaya tidak jadi berkat bagi orang lain, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, 5 kebenaran ini sangat-sangat luar biasa. Saudara, sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi. Saudara, setiap hari Sabtu kami akan pelayanan seperti ini. Saya bersama dengan Pak Peter. Lalu kemudian pada hari Senin, di jam kami usahakan itu sekitar jam 5 atau jam 6 seperti ini, kami akan pelayanan seperti ini. Kami mengajak saudara untuk bersama-sama untuk terlibat. Saudara, kami mengajak saudara hari Senin. Hari Senin di dalam doa jam 5 sore seperti ini atau jam 6, saya dengan Pendeta Dolfi akan bersama-sama untuk membuat acara seperti ini.
doa perenungan firman Tuhan dan doa terobosan. Kami mengundang saudara untuk terlibat. Hari Rabu saya dengan pendeta atau saya dengan hamba Tuhan bernama Stefanus Robot, kami akan perenungan firman Tuhan pada hari Rabu. Jadi ini acara seperti ini akan diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan setiap hari Sabtu. Dan kami mengajak saudara untuk terlibat, undang sebanyak-banyaknya. Dan kemudian kami juga memberikan pengumuman bahwa hari Minggu besok hari Minggu, jam 5 sore, ada ibadah Glorious Ministry Jakarta, ibadah raya. Dan online itu Pak? Online. Jam 5 sore. Kami mengundang saudara untuk terlibat. Tuhan mengasihi hidup saudara. Saudara, sekali lagi saudara, jangan lupa hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu saudara. Ingat saudaraku, di mana saudara mendapatkan channel ini, saudara pasti diberkati. Luar biasa. Dan satu lagi, setiap hari Minggu saudara, jam 5 sore, ingat di channel ini saudara akan diberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di akhir acara ini kami berterima kasih kepada saudara yang sudah terhubung. Dan kami berterima kasih buat rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mendukung. Memang hanya kami berdua di layar ini, tetapi kami memiliki tim yang hebat, yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, Tuhan baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Dan berita yang saudara dapat ini tertanam di hati saudara. Imani bahwa engkau sudah dekat dengan Tuhan. Engkau sudah di posisi dekat dengan Tuhan. Haleluya. Engkau sudah di posisi dekat, terdekat, sangat dekat, paling dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, kita dekat dengan Tuhan karena pribadi Kristus. Yang ketiga, kita sudah di posisi sangat dekat dengan Tuhan untuk menjadi kediamannya Roh Kudus. Yang keempat, kita sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, sudah di posisi dekat untuk menikmati kemuliaan Kristus. Dan yang terakhir, yang kelima, kita sudah di posisi dekat dengan Tuhan, menjadi berkat bagi orang. Haleluya. Saya mau berdoa di akhir acara ini dalam nama Yesus. Tuhan mengalir kasih karunia Tuhan buat hidupmu. Engkau hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Kemenangan terjadi dalam hidupmu. Kekayaan kemakmuran Kristus, pertolongan Kristus sudah terjadi atas hidupmu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Haleluya. Sudah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.